got me feeling crazy, like my heart boom boom. Halo, perkenalkan nama saya Sentaria Repayona, INPM 2305030140. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang materi manajemen kelas inklusif. Manajemen kelas inklusif adalah suatu pendekatan seorang guru dalam pengelolaan kelas yang memastikan semua siswa yang termasuk memiliki kebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan optimal dalam satu lingkungan yang sama. Adapun prinsip utamanya yaitu satu, akses, partisipasi, dan keberhasilan untuk semua siswa. Prinsip manajemen kelas inklusif aksesibilitas yaitu ruangan belajar mudah dijangkau dan juga ramah bagi siswa dengan hambatan fisik, sensori maupun kognitif. Adapun materi pembelajaran dapat diakses dalam berbagai format, contohnya visual, audio, kinestetik, dan juga pembelajaran diferensiasi atau differentiated instruction yang dapat menyesuaikan metode mengajar, media, dan bentuk evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Universal Design for Learning atau UDL. Ini perencanaan pembelajaran sejak awal yang dibuat oleh guru, tentu fleksibel agar cocok untuk berbagai karakteristik siswa dan lingkungan yang mendukung interaksi sosial yang positif dan budaya kelas yang menghargai keberagaman dan juga kolaborasi antara guru reguler maupun guru pendamping khusus dan juga orang tua dan tenaga ahli lainnya. Strategi manajemen kelas inklusif yaitu perencanaan bagaimana pembelajaran analisis kebutuhan peserta didik, asesmen awal atau penyusunan program pembelajaran individual bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Materi ini dibuat bertingkat ataupun disebut dengan tiered activities sesuai level kemampuan mereka. Pengaturan lingkungan fisik tempat duduk atau fleksibel, area tenang atau quiz corner untuk siswa yang membutuhkan istirahat sensorik, penanda visual, jadwal harian, dan alat bantu lainnya. Metode dan media pembelajaran menggunakan berbagai model, yaitu salah satunya kooperatif, bermain peran dan menggunakan teknologi yang asistif, dan juga media multi indera, yaitu dapat digunakan melalui gambar, audio, video, maupun manipulatif. Pengelolaan perilaku aturan kelas disusun bersama siswa yang menggunakan bahasa sederhana dan visual, sistem reinforcement yang positif, dan juga intervensi perilaku individual jika diperlukan. Evaluasi fleksibel, penilaian yang berbagai proses ataupun portofolio dan observasi. Kriteria ini berhasil disesuaikan terhadap kemampuan individual, bukan hanya sekedar umum, tetapi tantangan dalam kelas inklusif. Ada juga tantangan guru, yaitu kurangnya pemahaman atau pelatihan mengenai pendidikan inklusif dan kebutuhan khusus. Adapun kesulitan di diferensiasi pembelajaran untuk menangani variasi kemampuan yang sangat luas, keterbatasan waktu yang perlu untuk mengelola PPI atau asesmen dan adaptasi materi, tantangan sumber daya minimnya tenaga pendukung seperti GPK atau pendamping, dan juga keterbatasan fasilitas dan media pembelajaran yang ramah kebutuhan khusus, tidak tersedianya teknologi asistif atau friendly alat komunikasi argumentatif dan lainnya. Dan tantangan dari peserta didik yaitu perbedaan kemampuan yang signifikan sehingga sulit mengelola ritme kelas, masalah perilaku atau emosi pada beberapa siswa, kurangnya penerimaan dari teman sebayanya, dan ada juga tantangan dari lingkungan yang kebijakannya kurang dukungan dari sekolah atau orang tua. Kebijakan yang belum optimal dapat menyediakan layanan pendidikan inklusif dan budaya sekolah yang belum benar-benar inklusif, misalnya masih adanya diskriminasi halus. Dan cara mengatasi tantangan kelas inklusif ini yaitu solusinya sangat praktis, yaitu dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Kolaborasi aktif antara guru dan reguler, guru pendamping, orang tua, dan tenaga ahli,
penggunaan teknologi dan media pembelajaran yang variatif, membangun budaya kelas yang positif, dan juga melalui program anti-bullying. Dan ini sangat membantu dan penyusunan kebijakan sekolah yang mendukung penuh dengan pendidikan inklusif, menerapkan strategi UDL dan diferensiasi untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan. Dan kesimpulannya adapun di sini yaitu manajemen kelas inklusif adalah upaya untuk memastikan semua anak bisa belajar dengan nyaman, terlibat dan berkembang meskipun memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Guru sangat perlu menyesuaikan metode mengajar, menata kelas dan memberikan dukungan individual. Namun dalam praktiknya masih ada banyak tantangan seperti kurangnya fasilitas dan juga kurangnya pelatihan guru dan perbedaan kemampuan antara siswa. Karena itu, kelas inklusif sangat membutuhkan kerjasama seluruh pihak, seperti guru, sekolah, orang tua, dan tenaga ahli. Sekian dari saya, terima kasih.